apa yang dialami ketika 6 bulan beranggapan capek aja sampai di situ, atau ada kecurigaan lain? Saya tuh iseng nanya ke Mbak, teman kamu bencong? Iya. Tadi saya udah kirim foto, bisa minta check-in nggak? Kenal nggak? Apa liatin raut wajahnya? Apakah menurut bencong-bencong itu kayak gimana? Terus dia bilang, Mbak maaf ya, sebenarnya aku tuh dari tadi kamu ngirim ini tuh udah ada aura-aura cowok-cowok itunya gitu. Terus saya minta, ya udah Mbak liatin aja ke temannya itu reaksinya langsung, lah ini mah udah pernah main sama gue gitu, dia bilang begitu. Jangan fitnah aku-akuan. Terus saya minta telepon. Situ saya minta telepon. Oh, Benjo suka gitu, sama dia suka nyanyiin, Kang Deddy pernah sama saya ya, kan biasa. Cepiah itu mah. Dia minta telepon, kita telepon bertiga. Terus aku nanya, siapa namanya? Namanya ini, bener, cocok. Ketemu di mana? Dia waktu itu masih belum inget ya, karena 2021. Tapi aku masih nyimpen fotonya kok, Kak. HP-nya ada 2. Aku nanya jelasin ciri-cirinya ya, minta ciri-cirinya dijelasin, benar semuanya cocok. Badannya nggak terlalu tinggi, kulitnya putih, agak berisi sedikit, terus bukan Cina tapi agak-agak sipit, dia bilang gitu. Terus ngomongnya kayak Sunda gitu. Terus punya jaket warna coklat, kerja di sini, dia bilang gitu. Ya cocok, nanti kalau udah ada fotonya aku minta ya. Dia HP-nya kebetulan lagi mati. Terus beberapa hari kemudian saya chat lagi, gimana Kak, udah ada fotonya? Udah Kak, kirim ya foto sama video. Kirim sama dia itu mirror selfie di apartemen. Terus dia bilang, aku inget Kak ketemunya di mana? Di apartemen di Bandung. 2021 kebetulan memang dia punya apartemen di Bandung itu, di tahun itu iya, sekitaran rumahnya dia. Terus cocok tuh memang fotonya dia. Setelah itu saya berarti udah yakin dia begitu. Saya mencoba nyari-nyari lagi informasi. Asalnya saya masih keep. Itu pengakuan yang orang yang bencong itu. Oke. Saya cari-cari lagi informasi. Saya nanya ke circle-circle bencong-bencong. Saya nanya ke circle yang di Bandung, yang di Jakarta, yang di Purwakarta, semua saya tanyain. Yang di Bandung ada bilang, saya pernah lihat dia nongkrongnya di sini. Sama geng-gengnya biasanya di daerah C inisial N gitu ya. Sering nongkrong di situ. Terus saya nanya-nanya lagi ke yang di Jakarta. Oh ini familiar banget, dia suka di pick ya, gitu. Terus ada lagi yang bilang, oh ini teman aku pernah apa? Tanyain. Pernah 3S, dia bilang. Tapi si orang itu nggak mau ngasih lebih banyak karena takut. Saya cari-cari lagi karena kurang lah menurut saya cari-cari lagi, ada lagi teman saya tuh, jadi saya tuh pernah buka Facebooknya dia, ada mutual friends yang temenan sama saya, sedangkan umur kita tuh jauh banget, kenapa bisa berteman sama dia. Saya chat si orang itu, saya tanya, yang teman SMA iya, itu? teman SMP, kamu kenal sama ini? Kita kenal di online aja sih, dia bilang begitu. Terus aku telepon aja ya biar jelas, dia kayak gitu. Dia bilang, aku tuh sebetulnya udah tahu dari awal Nes, cuman aku nggak enak mau bilang sama kamu. Itu yang ngomong itu cowok. Okay. Cuman aku nggak enak mau bilang sama kamu. Terus dia bilang pas kamu prewedding itu dia chat aku. Sebelumnya juga pernah di tahun 2017 dia chat. Dulu waktu dia masih SMA, karena dia itu sukanya sama yang anak-anak kecil, SMA, SMP, kuliah. Terus ngajak ketemu, tapi kita nggak sampai ketemu katanya karena nggak cocok. Pas kamu pre-wedding, aku juga kaget kamu bisa pre-wedding sama orang itu, bilang gitu. Terus pas pre-wedding itu dia ngirim foto di Telegram, ngajak 3S. Tapi dia minta dicariin teman lagi, jadi si orang ini tuh kamu nanti bawa 2 aja gitu. Cuman karena waktunya nggak cocok-cocok, jadi nggak ketemu. Bilang gitu. Itu udah fix kan, dia itu memang
seperti itu. Terus saya cari-cari lagi informasi, ada yang bilang itu masih satu daerah sama saya, pernah pacaran sama dia. Pas lagi saya udah nikah. Orang Bandung. Orang Purwakarta. Orang Pleret. Purwakarta, orang Pleret. Iya. Laki-laki Laki-laki pernah pacaran sama dia. Itu Di Bandung pastinya dia kenalnya. di aplikasi. Oh, oke. Aplikasi dating. Oh, di Pleret juga ada ya? Ada. Hmm. Dia bilang pernah lihat si Denny ngebonceng saya. Terus dia bilang, itu siapa? Kamu kebawa cewek, temen. Ternyata pas dia cari tahu, ternyata udah nikah, udah sama saya. Jadi setelah menikah pun dia masih sama cowok-cowok. Kayak gitu. Masih dekat lah ya. Iya. Terus? Awalnya saya tuh nggak langsung nge-up kan ya. Saya pikir-pikir dulu, karena dia nggak ada itikat baik sama sekali. Saya udah minta mediasi berkali-kali. Ke orang tuanya juga sama, udah dikasih waktu 1,5 bulan. Terakhir kali yang membuat saya mantap untuk memfasting ini tuh karena orang tuanya dihubungin sama mama, gimana ini keputusannya, panjang segala macam. Mereka cuma bilang, oh iya maaf belum bisa ke rumah. Padahal selama ini kita nungguin, kita nggak bisa tidur, tapi kok cuman jawab begitu, kayak nggak mikirin banget gitu. Terus di malamnya mama marah-marah, barulah di pagi bukan harinya. marah ini sih, bukan marah kayak gitu, cuman ya kalau misalnya mau udahan gitu ya. Oke. Artinya kan gini, kalau dari sisi perspektif ya, perspektif material itu kan Neng tuh secara material tuh nggak dirugikan. Perspektif material Neng, artinya secara fisik belum pernah mendapat kekerasan, ya kan? Nafkah diberi, nafkah tetap berjalan, cuman kan Kalau kemarin terakhir enggak. berapa bulan terakhir tidak diberi? Enggak, yang terakhir itu bilangnya telat sudah 2 tapi minggu. Oh iya, 2 minggu. Artinya sampai bulan Juli masih nafkah, baru Oke. kemarin. ya kan? Artinya Agustus itu dia nggak nafkah, ngasih nafkah. Tetap berjalan sampai bulan Juli meskipun tidak saling timbal balik. Artinya gini loh, dia tidak juga memberikan nafkah batin dan tidak juga mendapat nafkah batin. Nafkah batin bukan hanya seksual, tapi nafkah batin adalah hubungan rasa, hubungan cinta, kan seperti itu. Sebenarnya ini harusnya di close, gugat aja langsung. Kenapa harus curhat ke media sosial? Karena dia nggak ada etika baik. Jadi saya sakit hatinya itu karena orang tuanya itu minta ditutupin. Ya harusnya ditutupin aja, Iya. gugat aja Neng ke pengadilan. Jadi gini, saya merasa tertipu karena sepertinya orang Ternyata tuanya juga keluarga tahu semua. keluarganya Oh. tahu kalau Jadi- mereka si ini tuh nggak Jadi normal. gini Pak, ini kan prosesnya mereka itu meminta lah, ibarat nama meminta anak saya untuk jadikan istrinya. Heeh. Padahal orang tuanya tahu. Mereka itu selalu bilang nggak tahu. Tapi kan sekarang mah udah ada pernyataan dari tetangga, dari pihak keluarganya juga sebetulnya tahu. Artinya ibu tuh merasa menyesali bahwa Iya. ada sesuatu yang tidak normal Iya. dalam pandangan. Kenapa harus? Dalam pandangan sebagai seorang laki-laki, Iya. ya kan? Dalam pandangan ibu. Mm-mm. Nah kemudian orang tuanya tahu, tapi kenapa sih tidak beritahu dan harus dinikahkan dengan Iya. anak saya? Itu kan? Iya, kecewa lah. Itu kan berkali-kali kita ngomong stok atau bade kumaha gitunya. Iya. Saya kalau misalnya mediasi lah sama orang saudaranya itu ya, itu bagus sih tanggapannya. Ya, udah harus sama gini-gini. Lalu nanti orang tuanya tuh marah ke saudaranya itu, bilang jadi kompor lah, jadi apalah gitu. Jadi seolah-olah mengclose, melindungi anaknya itu. Tidak boleh begini begitu. Bahkan kemarin udahlah mah tos we cenah nama kayak Denny pun nggak usah tahu katanya gitu masalah itu. Awalnya kita apa ini orang tuanya emang beneran nggak tahu, tapi dari pas saya ngasih kayak misalnya ini gitu ya, gini nggak ada reaksi kaget, marah atau gimana selayaknya jadi ketika orang tua. diceritakan Tidak. bahwa putranya tuh begini loh Bu, Ya. orang tuanya tidak kelihatan kaget. Tidak. Artinya dalam pemahaman ibu orang tuanya mengetahui. Iya.
Dan itu kan sudah divalidasi dengan pernyataan sekarang kayak tetangganya, saudaranya, memang seperti itu. Nggak salah maksud saya. Semestinya Neng jangan dikeluarin dong, gitu loh. Jangan dipublish. Neng aja langsung gugat dengan alasan nanti saya jelasin di pengadilan, harusnya begitu. Ya itu juga kan Karena tadinya saya- mau seperti itu. Heeh. Tadinya Heeh. emang. Neng pertama curhat di mana sih? Di TikTok. Bukan curhat dong, cursos, curahan sosial kalau curhat di hati. Di TikTok. Di TikTok Neng cerita. Yang gini-gini pasti nyampernya banyak loh. Iya, ramai. Rame kemana-mana. Itu curhat mulai posting di TikTok kapan? Baru beberapa hari yang Kemarin hari lalu. Kamis. Masih bulan ini. Enggak, kemarin iya hari Kamis. Artinya Kamis yang lalu. Neng hari Kamis tuh curhat di TikTok. Sekali. Setiap hari saya curhat. Di TikTok curhatnya di TikTok aja. Di IG enggak? Di TikTok sama di Instagram. Oh. Kalau di X itu teman saya yang upload. Kayaknya deh. Nah, yang di X di mana tuh? Itu bukan saya yang upload. Oh, yang upload di ya, X. mungkin itulah biasa pada ngambil gitu. Oh iya, itu Pada orang lain Mm-mm. yang mengambil itu. Itu di X itu justru lebih banyak respon. Heeh. Ternyata di X itu banyak bukan cuman perempuan yang udah pernah sama dia yang merasa tertekan, terancam. Mm-mm. Cowok-cowok yang sekaumnya pun sama, banyak yang reply, banyak yang DM lah. Kenapa masalahnya? dia itu problematik katanya. Dia itu suka ngancam-ngancam. Mm-mm. Jadi dia itu sering berhubungan sama anak-anak di bawah umur. Bukan di bawah umur, usia sekian lah. SMP itu di bawah umur. Oh. SMP itu di bawah umur. SMP, SMA sampai kuliah. Bahkan ada yang nggak bisa lepas dari SMA. Di X itu. Iya. Saya dikirimin. Iya. Tadi malam krrrt. Apa ini saya bilang kan? Saya kan nggak ngerti. Naon sih itu naon? Bapak saksi nak. Loh, saya bilang nih YouTube-nya. Hah, bener sih. Makanya saya udah kan harus ada penjelasan. Oke, habis itu muncul kan pagi-pagi di salah satu media kan. Dan ini harus penjelasan. Oh, di Twitter itu kemudian banyaklah yang respon. bercerita Iya. yang pernah berhubungan dengan Iya. suami yang lagi digugat ini, gitu loh. Ngancamnya dalam bentuk apa? Jadi dia itu berhubungan sama anak-anak SMP, SMA, terus di video diam-diam. Mm-mm. Nah, si video itu dia gunakan untuk ngancam kalau misalkan jadi dia pengen berhubungan sama 3 orang, kamu cariin ya 3 orang. Mm-mm. Nah, dia tuh nggak mau. Diancam, kamu tuh aku ada videonya kamu, nanti aku tagin semua teman-teman kamu, keluarga kamu. Ada yang sampai ibunya meninggal gara-gara dikasih video itu sama dia. Terus bukan cuma satu, ada banyak orang yang diancam-ancam. Ada bahkan sampai bersepuluh, ber-12 dia main. Artinya gini loh, bahwa dia bukan hanya bahwa itu perjalanan hidup yang menjadi privasi dia, tetapi juga menyangkut juga terhadap orang lain. Iya, betul. Oh. Yang orang lain pun merasa keberatan Keberatan. terhadap apa yang dia lakukan. Nah, itu karena itu juga. Banyak orang-orang yang trauma gara-gara dia. Mm-mm. Kemarin banyak yang curhat ke aku sampai 8 tahun aku ketakutan, Mm-mm. gak bisa ngapain, nggak bisa kemana-mana Karena di ancaman video. dia. Karena ancaman dia itu selalu mau nyebarin, dia ngomong kasar, ancam-ancaman, dia bilang keluarga saya itu keluarga berpengaruh, kamu tuh nanti bakalan mati segala macam, saya ada ini itu, saya diancam-ancam kayak gitu. Mm-mm. Mereka trauma, ada yang sampai ke psikiater, Mm-mm. pengobatan, sampai ada yang nggak bisa lepas dari SMA sampai kuliah. Mereka nggak berani karena target dia itu anak-anak kecil, Anak-anak remaja anak remaja di bawah umur. Artinya di bawah umur 18. Yang nggak bisa ngelawan, yang nggak bisa ngapa-ngapain ketika diancam, nih video kamu bakalan saya kasih ke keluarga kamu, mereka takut karena mereka belum terbuka ke lingkungan mereka, kan mereka gay. Jadi yang dari ketakutan. tetangganya itu ya. Karena jadi akhirnya dalam tanda kutip banyak korban. Banyak. Korban itu ada 2 hal.
Pertama yang disebut dengan takut diceritakan pada keluarganya, akhirnya keluarganya mengasingkan dia atau memarahi dia atau merasa malu, kan problemnya menjadi itu kan, merasa malu kan gitu, seperti itu. Sekarang posisinya di mana? Tapi Neng melihat dengan mata kepala sendiri belum pernah. Ada video dan foto-fotonya. Ada yang itu Dapat dari mana? Si korban-korbannya nggak share. dia Oh. dikasih Saya Pak. dikasih satu file Kayak bukti-buktinya. bukti-bukti chat Denny sama korban itu, Ancaman-ancaman foto dan segala segala macam. ancaman itu banyak Pak di kita. Foto, artinya foto berdua. Berdua. Artinya foto laki-laki dan laki-laki. Iya. Ada. Ada lagi mereka di kamar saya, di kamar Kamar yang di mana? di Bandung, Di rumah di rumah Neng, di rumah siapa? di rumah. Dia kan kebetulan sudah punya rumah. Oh, jadi sudah rumah suami Sendiri. istri lah ya. Dia udah punya rumah sebelum menikah. Oke. Jadi selama ini dia itu bawa-bawain cowok-cowok Mm-mm. ke rumahnya. Mungkin ada yang sampai 3 orang, 5 orang, Mm-mm. anak-anak SMP, SMA. Mm-mm. Disitulah bareng-bareng mainnya. Di rumah itu. Di rumah itu. Di kamar yang harusnya menjadi kamar Iya. pengantinnya Neng. Di kamar saya. Oh, gitu. Neng pernah tidur di situ? Pernah. Tinggal di situ? Enggak. Weekend aja kalau dia pulang. Oh, kalau dia pulang ke situ. Nah, ternyata di kamar itu dia suka membawa teman kencannya di situ. Dan bukan satu, Banyak. banyak. Bahkan dari 2017 bulan puasa dia habis bukber di BIP. Ya sama lah dengan misalnya gini, perasaan Neng tuh menjadi begini dong. Bahwa Neng tuh punya suami. Kemudian suaminya tidak gaulin Neng. Iya. Tapi suaminya tuh berzina dengan perempuan lain. Bukan Laki-laki. Enggak. Ini kalau diumpamakan gitu loh. Artinya kan diumpamakan sama dengan begitu. Bahwa suami Neng itu tidak mau nidurin Neng, malah dia selama berbulan-bulan sibuk berzina dengan perempuan lain. Laki-laki. Enggak, diumpamakannya begitu. Iya, Sibuk berzina dengan perempuan lain, diumpamakannya begitu. Kan seperti itu. Pasti kan perempuan manapun pasti ingin bahwa dia diceraikan karena tidak tahan, kok dia nggak sama saya, malah sama perempuan lain, gitu loh Neng. Kan orang tuh kalau dalam berpikir publik seperti ini nggak akan merasa cemburu, nggak akan merasa marah ketika laki-laki sama laki-laki, gitu loh. Gitu loh. Akan merasa cemburu, akan marah ketika laki-laki sama perempuan, betul nggak bos? Gitu. Kayak kamu, naudzubillah, misalnya istri kamu itu membawa perempuan lain ke kamarmu, gitu loh, tidur bersama, bergulat, gitu kan, tidak akan menjadi peristiwa heboh. Jadi sebenarnya dalam kehidupan ini, kalau laki-laki dibonceng perempuan, jangan terlalu dicurigai. Atau laki-laki membawa perempuan ke kamar, jangan terlalu dicurigai. Tapi laki-laki membawa laki-laki ke kamar, itu yang harus paling dicurigai, bener nggak? Nah, kan kita yang gini-gini kan sudah banyak terjadi di areal-areal yang tingkat depresinya tinggi, industri. Ya, jadi yang berbahaya itu kan sekarang itu adalah ketika perempuan satu komplek dengan perempuan, satu mes dengan perempuan, satu kamar dengan perempuan. Itu jauh lebih bahaya daripada laki-laki satu kamar dengan perempuan. Bener nggak? Nah, kemudian oke, sudah tahu peristiwa ini semuanya. Neng curhat akhirnya. Setelah curhat ada respon nggak? Banyak. Bahkan ada yang bilang dulu pernah kejadian ada anak SMA ke rumahnya, ceritanya ngelamar kerja, interview sama dia, ngobrol-ngobrol mungkin ya, sampai malam. Entah tengah malam itu entah mau diapain, kayaknya itu normal cowoknya. Tengah malam dia lari-lari, minta tolong. Ke tetangganya. Terus itu orang sakit, kata itu orang sakit. Terus ya nangis dia. Bukan orang Bandung, dia dari Jakarta. Berarti itu udah, dia awalnya bukan gay sama gay yang sepakat buat berhubungan.
itu bisa dibilang Gitu loh. dijebak karena diiming-imingi mau melamar kerja. Oke, ada unsur pemaksaan. Iya. Intinya sama. Nah, enggak, artinya setelah Neng curhat nih Kemis yang lalu. Sekarang udah Sabtu nih. Kemis, Jumat ini ada menghubungi nggak dia? Enggak. Ada Sama sekali. orang tua dan segala macamnya nggak ada. Sudah nggak ada. Orang tuanya tidak ada yang menggugat merasa difitnah? Tidak ada. Kan ada bahkan dari pihak keluarga itu, tapi bukan orang tuanya ya. Sudah ada pernyataan ya mohon maaf ya memang seperti itu. Jadi mereka itu udah curiga. Terus ada peristiwa ini jadi memang benar kecurigaannya. Tanggal pun sama. Kan ada yang bilang kalau misalkan panjang berarti normal. Kalau misalkan nanti dia selesai berarti memang iya kecurigaan lingkungannya. Kayak gitu. Artinya kan pasti kan kalau ini kamu ngapain mencemari nama saya, Iya, nggak ada. membuat berita Nggak di ada. media sosial, saya laporin kamu ke polisi. Padahal semua Nggak ada. akses chat itu tidak kami blokir, Oke. tidak. Nah, kemudian Neng gugatannya sudah disampaikan ke pengadilan. Baru konsultasi dengan Budenti. Ya, Oke. lawyer Budenti itu. Oh, Budenti. Ya, baru konsultasi. Apakah menurut saya sih bisa pembatalan pernikahan? Ya, kemarin juga Budenti itu menyarankan seperti Karena kan itu. belum pernah terjadi sebuah peristiwa di mana Neng berhubungan sebagai layaknya suami istri. Ini kan kasusnya sama persis kalau menurut saya ya, dengan yang kasus di Bogor yang saya tanganin. Yang mana? Enggak, kalau saya di Bogor kan nikah perempuannya pergi. Oh, kabur. Ya dibawa pergi laki-laki. Tapi balik lagi sih. Tetapi akhirnya gugatannya bukan gugatan cerai, tapi pembatalan pernikahan dan itu ditangani oleh Ojat Sudrajat. Kuasa hukumnya itu saya yang nanganin. Dan itu berhasil dengan pembatalan pernikahan. Artinya status Neng masih gadis. Sama dengan yang di Bogor, statusnya masih bujangan. Iya, jadi belum pengajuan, Pak. Kebetulan karena saya kenal aja sama ibu itu ya. Kemarin konsultasi lagi tuh. Tapi kebetulan kata ibu itu sudah tidak bisa menangani karena dia sudah bukan dia udah ke pertanahan apa itu namanya. Oh ya udah. Oh dia sudah notaris. Jadi gitu. Ya udah nanti karena saya kan punya Ojat nih pengalaman nanganin yang seperti ini dan biasanya kasus ini nanti kan ada Pak Deswan tuh. Kan saya karena temen ya sama-sama Gerindra. Selama ya udah nanti Neng dibantu oleh Pak Ojat. Nanti masuknya dicoba untuk bukan gugatan cerai, tapi minta nikahnya dibatalkan. Gitu loh Neng. Jadi nikah dibatalkan, maka status Neng ke depan itu belum pernah menikah. Gitu loh. Karena kalau Neng gugatan cerai, Neng janda statusnya. Karena Neng belum janda kan, masih gadis. Sekarang nggak tahu itu di mana. Mr. D-nya di mana? Di tempat kerjanya. Masih di Jakarta. Jadi masih di sana. Ya udah nih tinggal ngajuin pembatalan pernikahan. Dia tidak datang ke pengadilan pun nggak ada masalah. Memang seperti itu udah ngomongnya Dia udah bilang nggak orang akan tuanya. Iya, nggak akan ada masalah karena nanti pengadilan yang memutuskan. Sama dengan kasus yang di sana, yang di Bogor. Pernah nanganin ini dijadiin gini-gini aja. Ini kategorinya pembatalan pernikahan. Setelah batal pernikahan, statusnya masih gadis. Gitu Neng. Kita saran ya. Habis itu nggak usah lagi meneruskan lagi di media sosial. Kita sudah kasih nih penjelasan yang lengkap. Gitu. Jadi kalau publik nanyain, Neng nanti ngegugat segala macam, ini penjelasan dan penjelasan ini utuh, nggak ditambahin, nggak dikurangin dan saya tidak ada tujuan apapun karena ada nama saya di situ menjadi saksi gitu loh kan ya. Saksi loh Neng, saksi nanda tanganin akta nikah. Nah untuk itu sudah ada penjelasan. Sekarang nggak kerja Neng? Saya ini make up. Oh, pegang IO? WO. WO, yang punya mama? Iya. Di Pleret? Oh, ya jadi nanganin yang nikahan, kemudian di backup. Udah, kan ada kegiatan. Gak usah pusing lagi ya. Sok mau ngomong apa? Karena ini publik loh. Ngomong Neng bisa sampaikan secara terbuka. Mudah-mudahan nggak ada yang mengalami seperti saya lagi ya Pak.
Dan saya sih berharap nanti ke depannya kalau misalkan persyaratan pernikahan itu ada hal yang ditambahin lagi, yaitu apa ya, semacam tes orientasi pasangannya kemana supaya tidak ada hal-hal seperti ini lagi. Oke, dulu saya pernah ketika jadi Bupati bikin aturan. Waktu itu ini bukan peristiwa penyimpangan ini. Waktu itu ada peristiwa anak lahir dalam keadaan kena HIV. Nah, sehingga saya mempersyaratkan orang menikah harus diperiksa keadaan dirinya. Kemudian kalau diperiksa keadaan dirinya, maka nanti disodorkan kepada kedua pihak. Misalnya nih, bukan hanya penyakit juga harus disampaikan. Kalau mau sebelum nikah itu diperiksa totalitas. Saya kayak orang daftar mau nyalon kepala daerah, daftar mau jadi tentara, mau pergi ini kemanapun, periksa aja kalau menikah itu. Kan biayanya sekitar 2 juta itu kalau total kan, 3 juta. Periksa aja, periksa kesehatannya secara total. Perempuan juga sama. Kemudian di depan dokter nanti jelasin. Karena kan dalam kaidah kita ini kan kalau menikah harus jelas bobot, bibit, dan bebetnya, gitu loh. Jadi nikah itu 1 golongan darahnya, 2 penyakitnya, 3 penyakit bawaannya, 4 penyakit keturunannya, keadaannya harus jelasin. Sehingga ketika menikah tuh, ini Pak, Anda menikah bahwa pacar Anda ini, calon istri Anda ini, calon suami Anda ini penyakitnya ini. Anda mau nikah nggak? Gitu. Apa sih yang dimaksud seperti ini? Ini kan Neng sih nggak punya turunan ya, karena nikahnya belum, gitu loh. Nah kalau yang kemudian hamil, melahirkan, nanti ada anak yang membawa gen ini ketika lahir, ada anak yang gen ini ketika lahir, kan penting, gitu loh. Ini penting, ini ilmiah. Dan ya saya nanti jadi gubernur, saya mau kerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat untuk pernikahan itu. Nikah itu bukan hanya bercerita cinta dan baiknya sebelum menikah, tetapi juga harus mau mengalami peristiwa yang akan terjadi setelah menikah, sehingga tidak ada yang pasangan-pasangan di Jawa Barat itu agak tinggi itu, umur 17, 18 udah jadi janda, duda, nikah lagi, janda, duda lagi, nikah lagi, janda, duda lagi. Menurut saya, dan kemudian pada akhirnya Neng mah mapan, gak ada problem. Kalau di tempat lain kan yang menjadi problem ekonominya itu adalah ibunya tidak punya kemampuan, hajatan, pinjam uang, hutang, nanti punya anak, anaknya melahirkan beban ibunya, masuk TK beban ibunya, nikah lagi, punya anak lagi, cerai lagi, akhirnya banyak ekonomi yang jatuh, akhirnya pergi jadi TKW segala macam. Itu Neng. Jadi pesan Neng sekali lagi, sok ini ilmiah ngomongnya. Pesannya adalah semoga nanti kedepannya persyaratan pernikahan bisa ditambahin lagi, ada tes kesehatan sama orientasi Pak, penting supaya nggak ada kejadian seperti saya lagi. Dia itu perempuan normal atau laki-laki normal. Itu aja kan pesannya. Dah selesai di sini dan Neng bisa menekuni pekerjaan dengan baik, sambil nanti ada pengacara nanti dibantu untuk melakukan pembatalan pernikahan. Ya.